hasil dari dalam itu seperti apa sih Bang? Ya, tadi hasil dari dalam kita nemui penyidik ya, dan akhirnya surat eh, permohonan ya, permohonan untuk minta salinan BAP dan permohonan untuk meminta dipanggilnya saksi ya, untuk bisa meringankan Ria, tentunya sudah diterima ya di penyidik, dan semoga semua bisa berjalan lancar. Kita berdoa proses hukumnya Ria sampai saat ini tetap kita sama-sama mengawal ya kasus ini ya, semoga cepat selesai dan Ria bisa cepat-cepat dibebaskan ya, seperti itu. Mungkin Abang hari ini ada rencana ketemu dengan Kak Ria perihal mungkin ada titipan atau mungkin ada omongan juga dari Ria ke Abang. Iya, jadi tadi saya sempat ke dalam nih, baru selesai jenguk Ria Agustina, dan kita sempat komunikasi, dan Ria memohon kepada pihak kepolisian dalam hal ini bisa mengabulkan ya permohonan penangguhan penahanan ya, yang kita sudah layangkan, sudah saya kirim ke Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Pak Wira Satya ya, Kombes Pol Wira Satya. Semoga bisa dikabulkan penangguhannya ya, karena seorang Ria ini memang sangat amat menjadi tulang punggung keluarga ya, dan ini anaknya juga masih kecil sekali, kasihan lihatnya, dan sakit saat ini masih sakit anaknya. Dan kita melihat di sini ibunya juga ya sangat amat ini ya terpukul sekali dengan kejadian ini. Dan kita mohon agar bisa dilakukan penangguhan secepatnya. Oke, Bang, mungkin tadi kan obrolan di dalam mungkin sudah ada tanda, maksudnya sekiranya mengarah untuk penangguhan penahanan nggak sih? Hasilnya maksudnya udah fix tidak Bang? Karena kan ini bisa dibilang kasus ini bukanlah kasus yang ecek-ecek juga ya gitu. Ini gimana Bang? Iya, kasus ini kan menjadi perhatian publik juga, dan Ria juga sudah mengakui atas kesalahannya. Ini jadi pelajaran yang paling berharga buat Ria juga. Tapi memang kalau kita bicara salahnya, memang ya ini apakah patut juga seorang Ria Agustina ya, seorang Dharma Luhur secara tradisional ya, satu-satunya di Indonesia yang melakukan ini, karena memang ini juga dia ada dia ikut pelatihan ya, dan itu dokternya juga saya minta agar bisa juga jadikan saksi bahwa ini sebenarnya bukan perawatan yang sifatnya dalam rusak ya, tapi ini mengobati. Nah ini menjadi satu poin ya yang harus kita juga bisa lihat di mana letak posisi kasus ini, sehingga kasus ini bisa cepat selesai dan bisa juga kita mengawal ya kasus ini, apakah terhadap pasal-pasal yang disangkakan Ria ini, semua ini bisa kita buktikan, apakah fakta ini terhadap barang buktinya juga bisa nanti kita bisa lihat sama-sama. Kita sama mengawal, semoga masalah Ria Agustina ini cepat selesai. Gitu. Kira-kira selesainya kapan nih Bang? Hasilnya kapan? Ya kira-kira secepatnya, karena ini kepotong besok tuh hari raya Natal, dan kita juga udah di ujungnya tahun 2024 ya, artinya udah mau tahun baru. Kita sebisa mungkin memfollow up ya, meminta permohonan agar cepat bisa dikabulkan lah penangguhan penahanan ini. Semoga ya Ria juga nggak berlama-lama di dalam, kasihan juga kan, sehingga dia bisa juga, anaknya masih kecil ini kan juga butuh ASI ya, dan ini juga kasihan kalau kita melihat ini. Semoga juga ada rasa belas kasihan ya, belas kasihan, dan ya ini juga secara apapun dia juga salah ya, walaupun salah dia mengakui, tapi kita balik lagi, semoga kesalahan ini menjadi pelajaran juga. Oke, Bang, ada syarat-syarat untuk misalkan untuk bebas atau keluar gitu nggak Bang, yang harus dipenuhi permintaan dari Polda sendiri? Ya, kalau penangguhan penahanan tentunya saya sudah sampaikan juga ke Ria bahwa yang dinamakan penangguhan penahanan itu kan harus ada jaminan ya, baik itu secara administratif maupun secara
orang yang menjamin ya kan. Nah dia pun sanggup dan dia menyanggupi itu untuk bisa sebagai penjaminnya adalah suaminya, bahkan ibunya, ibu kandungnya pun bersedia juga untuk menjadi penjamin kalau Ria kabur. Jadi saya yakin dan meyakinkan kepada penyidik tentunya Polda Metro Jaya unit Renata ini yang menangani kasus Ria Agustina ini bisa secara objektif ya bisa mengabulkan ini gitu kan. Sorry Bang. Karena kasihan nih dengan keadaan Ria saat ini. Mungkin ada batasan nggak sih Bang, batas waktu untuk mengurus berkas untuk keluar sendiri, penangguhan penahanannya sendiri Bang? Ya, penangguhan penahanan ini kan satu kebijakan daripada Direktur Kriminal Umum ya. Ya di mana dia mempunyai syarat-syarat yang objektif, syarat-syarat yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Karena proses hukum tetap berlanjut, tetapi Ria bisa ada di luar dan wajib lapor. Nah ini mudah-mudahan ini juga dijawab ya oleh Direktur Kriminal Umum biar bisa ditangguhkan kan seperti itu. Karena tetap proses hukumnya tetap berjalan, tetap mengawal kasus ini sehingga Ria juga masih bisa bersama keluarga. Mungkin terakhir Bang, ada pesan dari Ria sendiri untuk keluarga atau enggak untuk kasus ini ke Abang nggak sih Bang? Ya Ria sangat terpukul sekali, sangat drop sekali ya kalau kita lihat di dalam. Dia menangis terus dan memang sampai saat ini juga yang menjadi tulang punggung tentunya ini yang poin yang sangat penting. Ya ini Ria tuh ingin sekali gitu ya, ingin sekali untuk dikabulkannya proses penangguhan ini gitu kan. Karena ini di waktu akhir tahun, terus yang kedua dia ini punya anak kecil ya, anak yang masih kecil ya, masih butuh juga bimbingan seorang ibu ya. Ini juga kita harus lihat dari situ, karena kita mohon kepada pihak Polda Metro Jaya bisa mengabulkan ini. Kondisi psikis Ria sendiri di dalam apakah masih aman Bang? Maksudnya dalam arti sudah mengalami mungkin stres kah? Maksudnya dalam keadaannya kan berbeda ya di luar dengan di dalam begitu. Atau seperti apa sih Bang kondisi saat kalau ini? kondisi kesehatannya baik-baik saja ya. Karena di Polda dari makanan dan semuanya tuh memang sudah dijamin gitu kan. Tetapi dalam hal ini depresi ya dan pikirannya sangat terganggu juga karena memang dia baru sekali ya mengalami ini kan, mengalami urusan dengan proses hukum apalagi dia ditahan kan. Jadi sangat terpukul sekali buat dia ini. Dan memang baru kali ini dia mengalami hal seperti ini. Ini menjadi pelajaran juga buat dia. Oke. Bang, yang rencana untuk Abang ingin mengajukan para klien dari Ria sendiri, apakah itu nantinya akan meringankan hukuman dari Ria, Bang? Ya, jadi begini, kalau memang biasanya dari saksi pelapor itu kan pasti ada saksinya dan juga saksi terlapor. Nah, saksi terlapor inilah yang kita siapkan. Kita minta kepada Polda Metro Jaya juga memberikan ruang bagi Ria untuk bisa memanggil para saksi ini, sehingga saksi ini bisa bersaksi sesuai dengan fakta ya. Karena kan jangan sampai pasien-pasien yang sudah ditangani Ria, bahkan juga dokter yang menjadi membimbing Ria juga, ini kan juga bisa dimintai keterangan ya. Artinya semua ini menjadi objektif bahwa memang apapun fakta yang terjadi, Ria ini tidak pasien-pasien Ria ini tidak ada yang jadi korban Ria, ya kan? Nah ini kita lihat di sini kalau ada korban mohon infokan ke kita dan bagaimana korbannya, dia mengalami seperti apa kan tentunya pasti ada informasi ke kami kan seperti itu. Tapi sampai saat ini kita melihat bahwa tidak ada korban di sini dan memang tidak ada juga yang dirugikan. Kalau memang ada mohon diinfokan karena yang namanya pengobatan ini harusnya pengobatan yang benar-benar dilakukan memang mendapat manfaatnya dari pengobatan tersebut kan, atau mukanya jadi bagus. Nah ini yang harus kita lihat ya secara fakta ya. Oke, Man. Oke, aman. 3, 2